Tapi coba kalian perhatikan, betapa tidak efisiennya Fibonacci yang naif ini sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya ya, misalnya yang mana ya? Oke, misalnya ini. Fibonacci 3 ini. Kok dia jadi begitu? Maksud saya itu saya mau pakai highlighter. Ini Fib 3 ya. Kalau kalian perhatikan, highlight. Oke, kalau kalian perhatikan, di sini kan tadi saya manggil Fib 3 ya. Padahal apa? Di sini kan saya ngitung loh, Fib 3 itu Fib 1, Fib 2, terus Fib 2-nya Fib 0, Fib 1. Padahal saya itu sudah pernah dapat solusi Fib 3 loh sebelumnya ini. Gitu. Iya nggak? Kenapa sih saya harus ngitung lagi? Padahal sebelumnya saya udah punya kok solusinya kalau Fib 3 itu 3 gitu. Kenapa saya harus ngitung lagi gitu? Begitu pula dengan Fib 2 misalnya. Saya ganti warna. Fib 2 misalnya ini. Saya udah pernah dapat kan hasilnya bahwa Fib 2 itu ternyata 2 gitu. Tapi kenapa di sini saya ngitung lagi? Di sini saya ngitung lagi. Gitu. Ini baru Fib 5 gitu ya. Saya kan baru nyarinya yang Fibonacci 5 nih ya. Belum kalau Fibonacci 10 atau 20 atau Fibonacci 100 misalnya. Kebayang nggak berapa banyak pemanggilan duplikat yang yang dilakukan gitu oleh naif rekursif ini gitu. Nah, itu istilahnya ya yang kayak gini-gini. Itu salah satu ciri kalau misalnya ada problem kayak gitu ya, itu tuh salah satu ciri ini bisa nih pakai dynamic programming. Itu istilahnya overlapping problem. Overlap gitu. Jadi si problemnya itu sebenarnya dia sudah pernah melakukan gitu ya, tapi terus diulangin lagi gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah oke, kalau gitu bisa nggak sih saya tidak melakukan itu gitu. Jadi saya ngitungnya sekali aja, kemudian saya ingat-ingat nanti nih saya nggak usah ngitung lagi gitu. Jadi gimana dong? Saya mau pakai ini aja, saya hapus dulu ini. Agak lama kalau pakai PowerPoint, saya lebih suka pakai whiteboard sebenarnya. Oke, bentar, saya mau ngapain dulu ya. Oke, gitu ya. Jadi gini. Saya hapus aja. Jadi, implementasi nanti kalian bebas ya seperti apa. Tapi kira-kira saya tuh punya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oh, tambahin 1 lagi. Oke, yang saya setel -1 semua gitu. Kenapa -1? Ya itu pokoknya cari aja angka yang nggak mungkin gitu ya. Kan di deretnya begini. -1 kan nggak mungkin ada ya. Atau 0 juga boleh sih. Kan 0 kan nggak ada nih angka 0 ya. Nah, sementara 0 sama 1 kan dia kan basis ya. Jadi sebenarnya saya bisa langsung nulis aja ini mas 1. Oke, basisnya diisi 1. Nah, ini misalnya namanya apa ini ya? Namanya F lah gitu ya. Maka ketika saya memanggil Fib 5 gitu ya, ketika tadi kan saya mintanya Fib 5 ya, itu saya akan nengok dulu ke ini saya. Nah, saya lihat dulu. Coba dong lihat Fib 5 itu berarti harusnya solusinya ada di F5 gitu. Nah, F5 udah ada solusinya belum? Oh, belum ada, masih -1. Oh, yaudah, terpaksa saya manggil rekursif gitu. Ya, Fib 3 sama Fib 4 gitu. Nah, kemudian ketika di Fib 3, saya ngecek lagi, udah ada belum di memori saya gitu. Ini namanya memorization ya, ini cara memorization. Saya cek dulu, ini ceritanya, ini otak saya nih, ini ceritanya otak kita. Ada nggak nih? Saya udah pernah belum sih dapat problem Fib 3 gitu. Harusnya ada di sini nih jawabannya kalau udah pernah. Oh, ternyata -1, berarti belum pernah. Berarti terpaksa saya panggil nih, jadinya Fib 1 dengan Fib 2 berarti kan ya. Kemudian saya ke Fib 1 nih. Fib 1 saya pernah nggak ya? Oh, ternyata sudah ada nih di memori gitu. Jadi sebenarnya saya bukan manggil Fib 1, tapi saya panggil F1 aja gitu. Ini udah ada kan ya hasilnya 1. Jadi ini sebenarnya saya nggak manggil Fib 1 karena saya tuh sebenarnya ngecek dulu F1 ada nggak sih gitu. Ya. Bentar, coret-coretan.
Bikin lebih rapi. Oke, jadi ini saya ngambilnya dari F1 aja gitu. Dapat kan ya F1. Nah, tapi kalau VIP2 kan belum ada ya, masih -1 ya, maka saya akan cari di F0, karena ini F0 kebetulan udah ada ya, makanya saya tulis begini. Gitu ya. Oke. F0-nya 1, ini ya 1, saya dapat VIP2 ya. Nah, itu kan apa ya? Itu informasi baru kan? Ya. Karena VIP2 ini dapat D2 gitu ya. Ini informasi baru kan ya? Karena dia informasi baru, maka apa? Maka saya akan ubah yang di memori saya diingat-ingat gitu. Oh, saya dapat nih solusinya VIP2. Ternyata VIP2 itu 2 gitu. Jadi saya tulis di sini 2. Oke? Supaya nanti kalau saya nemu problem itu lagi, saya nggak perlu panggil rekursif gitu. Gitu ya. Ini 2 gitu. Nah, kemudian ini kan tadi udah dapat 1, ini 2, berarti naik ke sana ini jadi 3 kan ya. Nah, ini juga diingat-ingat nih, lihat VIP3. VIP3 kan masih -1 tadinya. Berarti sekarang saya ubah jadi 3 gitu. Oke. Nah, kemudian saya balik lagi ke sini, saya belum bisa melakukan penjumlahan karena VIP4-nya kan saya belum tahu berapa kan ceritanya. Nah, kemudian saya cek nih. Oke, berarti saya harus manggil F3, sebenarnya kan VIP3, VIP2 sama VIP3. Nah, VIP2-nya kan udah ada ya isinya ya. Jadi saya tidak perlu panggil VIP2 gitu. Jadi saya tinggal ngintip aja, waktu itu saya kalau misalnya problemnya N-nya 2, berapa sih? Gitu. Ya, sama ini VIP3. Nah, VIP3 kan juga udah ada ya solusinya ya. Gitu. Jadi, ya udah tinggal ambilannya ini 2, ini 3, ini dapat deh 5 gitu ya. Nah, ini informasi ini dia simpan juga di sini. 5 gitu. Oke. Nah, terus ini kan udah 3 sama 5, berarti dapat kan ya 8. Nanti ininya juga disimpan 8. Begitu kira-kira. Jadi kalau kalian lihat, ini dia sudah memangkas banyak gitu. Kayak tadi kan F2 ini kan ada ini kan ada manggil kan ya. Terus yang F3 ini lebih parah lagi nih, dia ada ini. Jadi yang dipotong tuh lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 termasuk ininya kan dia dipotong juga 8 gitu ya. Kemudian yang udah sih 8 itu dipotong. Jadi banyak apa namanya? Part yang tidak perlu kita jalanin lagi karena kita sudah ingat-ingat tadi. Nah, ini istilahnya namanya pakai metode tadi memoization. Oke. Jadi diingat-ingat, kemudian disimpan di array atau apa gitu ya. Implementasinya bebas tapi biasanya pakai array. Nah, kemudian ininya jadinya diubah gitu nanti programnya. Programnya diubah gimana? Ya berarti ngintip dulu kita ada nggak di memori. Oke. Nah, selain tadi yang namanya metode yang memoization gitu ya, ini disebut juga sebagai top down approach gitu. Kenapa top down? Karena saya ngambilnya dari atas. Pokoknya kalau top down itu artinya yang kalian tuh mulainya tuh dari yang besar. Ini kan N-nya 5 kan yang besar kan ya. Baru kalian ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah dapat 0 atau dapat 1 gitu ya. Itu namanya top down. Oke? Jadi ini memoization plus top down. Gimana implementasinya ya? Coba. Buru nggak ya kalau saya tanya begitu? Bentar. Sekarang jam berapa? Besok ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau di kelas saya, itu saya minta mahasiswa untuk mengimplementasikan di coding gitu ya. Pakai bahasanya terserah bahasa yang tersedia di LMS aja gitu ya. Bisa C, bisa C++, bisa Python, bisa saya nggak tahu ada apa lagi ya di LMS. Jadi kayaknya sedikit lebih rumit dari ini, tapi kalau ini 2 pangkat N gitu ya, kira-kira 2 pangkat N, ya maksimum. Jadi big O 2 pangkat N, kalau ini cuma N aja. Jauh ya 2 pangkat N sama N tuh jauh sekali lompatan kelas efisiensi. Ya. Jadi kalau kalian lihat, ini saya pertama kali yang saya lakukan itu adalah saya ngecek udah ada di memori belum sih? Udah ada di memori itu maksudnya ngecek yang tadi loh, yang tabel itu, tabel 1 dimensi. Kalau misalnya udah ada di memori, ya udah di return aja Fn. Gitu ya. Nah, baru nih kalau kalian lihat, kalau akhirnya terpaksa harus masuk ke dalam rekursif, ya udahlah masuk gitu ya. Tapi nanti hasilnya disimpan di memori. Tadi itu kan ya, di yang -1 -1-nya kan tadi di itu ya.
di override gitu, ditulis ulang dengan hasil. Oke. Kira-kira seperti itu memoization. Nah, ada satu lagi selain memoization tadi adalah tabulation. Gitu. Kalau memoization itu top down dari F, kalau tadi 5 ya, dari F5 sampai F0 atau F1. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika ditanya F5, saya mulai ngitungnya dari F0 gitu. Nah, itu namanya bottom up. Ya, bottom itu dari bawah, berarti dari yang kecil gitulah.